Jumpa lagi bersama saya, Tifa Asra, pada edisi Jumat 10 Januari 2020 dalam berita viral Top 55 untuk berbagai informasi terkini dan terpercaya. Kami akan menemani aktivitas Anda selama beberapa menit ke depan yang terangkum dari tim redaksi. Di antaranya, 5 orang tewas dalam kebakaran ruko 2 lantai di Jalan Titang, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar pada Kamis sore. Kebakaran yang terjadi di Jalan Titang pada Kamis sore hampir memadamkan satu keluarga. Namun, untung 4 di 9 penghuni rumah dapat selamat. Salah satu korban yang meninggal dunia adalah bocah laki-laki yang baru berusia 7 tahun. Ia ditemukan mati dalam kamar. 4 lainnya masing-masing 3 ditemukan di kamar sambil berpelukan. 1 anak laki-laki ditemukan di ruang tengah di lantai 2, dan seorang perempuan dewasa ditemukan dalam kamar mandi. Beralih ke berita selanjutnya, polisi akhirnya membongkar makam Lina Jubaidah yang merupakan mantan istri komedian terkenal, Sule, pada Kamis sore. Pembongkaran makam Lina sebagai tindak permintaan putranya, Rizky Febian. Ia meminta untuk dilakukan otopsi, sebab menganggap kematian Lina tak wajar. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Sabtono Erlangga mengaku proses otopsi tidak akan memakan waktu lama. Terkait laporan Rizky, ia mengaku itu masih dalam tahap penyelidikan. Sementara itu, suami Lina, Teddy Pardiana, menyerahkan urusan tersebut kepada pihak berwajib. Dia tak keberatan jika harus dilakukan visum dan autopsi. Beralih ke informasi berikutnya, sekitar 1 miliar hewan dilaporkan mati dalam peristiwa kebakaran Australia. Sehingga peristiwa itu disebut kebakaran paling parah selama beberapa dekade. Peneliti dari University of Sydney, Chris Dickman, memperkirakan ada sekitar 1 miliar hewan mati akibat kebakaran hutan di Australia, dengan indikasi 800 juta hewan telah terbunuh di negara bagian New South Wales. Kelompok satwa yang menjadi korban termasuk mamalia, burung, dan reptil. Kalangan ilmuwan dunia menunjukkan keprihatinan mereka sebab Australia merupakan rumah bagi banyak satwa liar, seperti kanguru dan koala. Populasi hewan-hewan endemik ini dikhawatirkan tidak dapat bertahan hidup akibat kebakaran tersebut. Melangkah ke berita berikutnya, Presiden Donald Trump menyerukan kemungkinan berdamai dengan Iran pasca serangan Iran ke lokasi militer Amerika Serikat di Irak. Trump mengumumkan bahwa dia akan mundur dari segala serangan militer terhadap Teheran. Ia mengaku siap merangkul perdamaian dengan semua pihak yang menginginkan itu. Keputusan tersebut diambil Trump karena paksaan dari Partai Demokrat yang tak ingin berperang. Trump diminta menghentikan semua tindakan militer terhadap Iran dalam waktu 30 hari. Beralih ke penghujung berita, Polres Tarakan menggelar penanaman pohon sebagai bentuk dukungan program peduli penghijauan yang diluncurkan Kepolisian Republik Indonesia. Penanaman pohon tersebut dilakukan di lahan yang berada di wilayah hukum Polsek Tarakan Timur, Polres Tarakan, sebab dirasakan perlu untuk ditanami pohon. Sebanyak 74 tanaman pohon dari berbagai jenis ditanam Polres Tarakan, yang merupakan bantuan dari beberapa perusahaan, pemerintah setempat, dan masyarakat yang peduli terhadap lingkungan. Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolsek Tarakan Timur, Polres Tarakan, Polda Kaltara, beserta Ketua Bayangkari Ranting Tarakan Timur, beserta Muspika Kecamatan Timur, serta perangkat pemerintah setempat. Dan itulah rangkuman informasi viral Top 55 yang kami sajikan setiap hari, 2 kali sehari, setiap pukul 5 pagi dan pukul 5 sore. Tonton dan subscribe, like dan komen berita 55 untuk tetap update informasi lainnya. Juga jangan lupa vote calon wali kota favoritmu di polling berita55.com. Semoga keseharian pemirsa diberikan kesehatan dalam beraktivitas. Saya Tifa Asra mengucapkan sampai jumpa dan salam Indonesia.